Kali ini saya menggunakan benang milk cotton 2 warna. Ini untuk badan dan ini yang ini adalah untuk badan, yang ini untuk roknya. Di sini saya menggunakan hakpen tulip nomor 5 atau 3 mm. Kemudian di sini kita juga butuh benang sulam, opsional ya, nanti mata bisa menggunakan benang sulam atau menggunakan safety eyes. Kemudian juga butuh jarum pentul, jarum jahit untuk menyulam, kemudian jarum tapestry saat menyatukan, kemudian stitch marker dan gunting. Kita awali dengan membuat 2 chain. Kemudian kita start di chain kedua dari hook, yang di hook tidak dihitung, kita geser ke kiri, 1, 2, di sini round 1, kita mulai dengan membuat 6 SC. Apabila teman-teman lebih suka menggunakan magic ring, silahkan menggunakan magic ring. Di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Kemudian round 2 sampai dengan round 25 kita buat 6 SC di setiap roundnya. Jadi hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Karena kita melakukannya dalam continuous round, jadi tidak perlu slip stitch ya di setiap akhir round. Terus saja memutar. Jangan lupa gunakan stitch marker untuk membantu menandai stitch pertama kita supaya tidak keliru hitungan jumlah roundnya, karena ini memutar terus. Silahkan diteruskan dulu, nanti kita ketemu di akhir dari round 25. Ini saya sudah sampai round 25, seperti ini, tidak perlu diisi ya. Kemudian lanjut, round 26 kita akan memulai bagian badan, jadi antara ekor dengan badan langsung menyambung, tidak perlu nanti dijahit. Round 26 kita buat 6 increase, jadi di setiap stitchnya kita isi dengan 2 SC atau increase ya, membuat 2 SC di dalam satu stitch. Jadi nanti di akhir dari round ini kita akan punya 12 stitch. Berikutnya, round 27 kita buat 2 SC, kemudian increase. SC pertama, SC kedua, sebentar ada yang tidak terikut. Lalu sebelahnya kita buat increase atau 2 SC di dalam satu stitch. Bantu dengan penanda supaya tidak keliru penghitungan stitchnya. Kita ulang sebanyak 4 kali. Ini sudah kita buat 1 kali, tinggal kita lakukan 3 kali lagi, sehingga nanti di akhir dari round 27 ini kita akan punya 16 stitch. Berikutnya di round 28 kita akan buat 2 SC, kemudian 2 increase. Kita ulangi 4 kali. SC pertama, SC kedua, kemudian sebelahnya increase pertama, lalu sebelahnya lagi
increase yang kedua. Jadi kita buat 2 SC, kemudian increase, kemudian increase. Setelah diulangi 4 kali, ini sudah buat 1 kali, jadi kurang 3 pengulangan. Nanti di akhir dari round 28, kita akan punya 24 stage. Lalu berikutnya, di round 29, kita buat 6 SC dulu. Kemudian, kita buat pengulangan SC, kemudian increase sebanyak 6 kali. SC, kemudian increase. Ini pengulangan pertama. Lakukan 5 kali lagi. Untuk mempermudah kita menandai kita sudah membuat pengulangan berapa kali, karena ini tidak dimulai dari awal ya, karena di pertengahan, bisa dibantu dengan stitch marker dengan warna lain supaya tidak bingung. Yang warna yang pertama adalah awal dari round, yang ini awal dari pengulangan. Jadi kita nanti untuk meminimalisir kekeliruan atau kesalahan penghitungan stitch ya. Jadi ini sudah pengulangan yang pertama, dilanjutkan pengulangan yang kedua. SC, kemudian increase. Lakukan, berulang ya. 4 kali lagi. Setelah pengulangan 6 kali, di 6 stitch berikutnya kita buat masing-masing 1 SC. Jadi, di akhir dari round ini kita akan punya 30 stitch. Lanjutkan dulu. Setelah itu kita lanjut di round 30. Ini penanda awal round ya. Saya lepas dulu. Di sini kita buat lagi 6 SC. Kemudian ini penanda pengulangan. Lepas dulu. Di sini kita buat pengulangan lagi. Kali ini pengulangannya 2 SC, kemudian increase. Diulangi 6 kali. SC pertama, SC kedua, kemudian sebelahnya increase. Kita pasang lagi penandanya di awal, mulainya pengulangan ya. Teruskan sampai dengan nanti akan tersisa 6 SC. Di situ kita buat masing-masing 1 SC. Jadi di akhir dari round ini kita akan punya 36 stitch. Setelah itu kita lanjut di round 31. Lakukan seperti tadi lagi. Buat 6 SC dulu. Lalu nanti buat pengulangan 3 SC, kemudian increase, diulang 6 kali. Lalu di akhir nanti kita buat 6 SC. Jadi di akhir dari round 31 ini kita nantinya akan punya 42 stitch. Ini saya mulai pengulangan ya. 1, 2, 3 SC, beri penanda, kemudian increase.
lakukan 5 kali lagi, lalu nanti 6 SC. Lalu di round 32 sampai dengan round 33 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitch-nya. Jadi di setiap round ini kita akan membuat 42 SC. Sebanyak 2 round. Penanda ini bisa dilepas dulu. Lanjutkan dulu. Sampai dengan round 33. Bentuknya kurang lebih seperti ini. Kemudian kita lanjut round 34. Kita buat 6 SC, kemudian increase diulang 6 kali. Jadi nanti di akhir dari round ini kita akan punya 48 stitch. Lalu sekarang kita di round 35 kita buat 48 SC. Jadi masing-masing stitch kita buat 1 SC. Lakukan ini sampai dengan round 44. Jadi kita nanti melakukan ini sebanyak 10 round. Masing-masing roundnya 48 SC. Kita ketemu di akhir dari round 44. Setelah sampai round 44 kurang lebih hasilnya seperti ini ya. Kemudian kita lanjut round 45. Round 45 kita tetap membuat 48 SC. Jadi di setiap stitchnya tetap membuat 1 SC saja. Tetapi kali ini kita mengerjakannya di bagian back loop only. Hanya di back loop saja. Jadi sebentar. Di stitch kita ini ada yang di depan dan ada yang di belakang ya. Kita ambil yang di belakang. Masuknya di sini. Nah, seperti ini. Teruskan pengerjaannya di bagian back loop. Selanjutnya, round 46 sampai dengan round 65, kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Kali ini sudah tidak memilih back loop atau front loop, tapi kedua loopnya ya. Maaf tadi mungkin saya ada salah pengucapan, jadi kita tidak pilih back loop ataupun front loop, tapi kedua loop. Jadi dimasukkan seperti biasa ya, membuat SC biasa. Lakukan ini sampai dengan 20 round. Jadi sampai dengan round ke 65. Saya belum sampai dengan menyelesaikan yang 20 round. Untuk bagian ekor, ini saya baru ingat, mohon maaf ya. Kita bisa kalau ingin supaya ekornya bisa nanti misalnya ini bisa ditekuk-tekuk, posisinya tetap, bisa kita isi atau kita beri kawat ya. Ini saya menggunakan kawat yang biasanya digunakan untuk misalnya tangkai bunga atau rangkaian-rangkaian bunga itu. Yang dipakai ini kan ada besar dan kecil. Sebenarnya keduanya bisa dipakai, hanya saja kalau yang besar ini
dia lebih kaku, sedangkan yang kecil tentunya lebih lentur. Jadi saya memakai yang kecil saja. Caranya, kita potong seukuran dengan ekor kita. Lalu setelah itu, ini saya tidak bisa menentukan panjangnya karena punya teman-teman kan bisa saja berbeda dengan punya saya karena kita mungkin menggunakan benang yang berbeda. Jadi silakan disesuaikan dengan milik teman-teman sendiri, potong menggunakan tang. Jadi memotongnya, tang ini kan ada bagian yang lubang seperti ini dan bagian yang rapat seperti ini. Nah, kita potongnya di bagian yang rapat ini ya, seperti ini. Jadi nanti sesuaikan panjangnya berapa senti. Sudah? Memotongnya bisa dilebihkan beberapa senti. Nanti yang bagian ujung sebagai apa ya namanya, supaya dia tidak, karena supaya tidak keluar di ujung sebelah sini ya. Jadi nanti sebelah sini nanti kita agak ganjal gitu. Supaya bagian ujung ini nanti juga tidak tidak terlalu cepat keluar dari sini, bisa kita lilitkan selotip. Kalau punya selotip yang warna hitam itu sebenarnya lebih bagus lagi, tapi karena saya cari-cari punya saya nggak ketemu ya, jadi pakai selotip yang transparan aja ya. Bagian kawatnya ini kita liliti supaya juga lebih aman. Seperti ini, lalu kita masukkan ya ke bagian ekor. Kemudian di bagian sini, tadi kan kita lebihkan beberapa senti ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti kan dia tidak keluar terus ke sana, misalnya terdorong seperti itu. Nanti sini kan kita isi dengan dakron. Jadi dia akan tetap di sini. Bagian ini nanti disimpul lagi ya, dirapikan lagi. Lalu supaya posisinya tidak berubah, jika memang membutuhkan bisa dijahit seperti ini. Sebenarnya tidak perlu ya, tapi saya lebih suka aman gitu ya, lebih aman tuh, lebih nyaman untuk saya kalau membuat, apalagi nanti misalnya ini dipakai main anak-anak, jadi supaya tidak mudah keluar, takutnya nusuk, jadi lebih baik safety-nya kita tambah aja supaya dia posisinya juga semakin kokoh di bagian ini. Seperti ini punya saya. Lalu di bagian luar nggak kelihatan ya, karena tadi juga jahitnya hanya di sela-sela benang dan ekornya. Nah, misalnya kan ada tuh posisi kucing yang ekornya lagi ke atas seperti ini, melengkung misalnya, jadi lebih fleksibel bentuknya. Silahkan dilanjutkan dulu merajutnya. Ini sudah selesai sampai dengan round 65, pengulangan sampai 20 round.
Kemudian sekarang kita isi dakron, mulai isi dakron ya. Sambil isi dakron, sambil kita mampatkan bentuknya supaya terlihat bentuknya. Ini memang bagian belakang, bisa dilihat ya. Tadi di awal kan kita memang untuk bagian sini ada yang tidak kita lakukan increase, juga ada yang increase. Jadi memang yang bagian increase nanti akan lebih menonjol gitu, lebih membesar gitu ya, dibandingkan yang tidak ada increase-nya. Tidak perlu terlalu penuh dulu, karena kita masih akan lanjut rajutnya. Round 66 kita buat 10 SC, kemudian decrease, diulangi 4 kali. Jadi nanti di akhir dari round 66 ini kita akan punya 44 stitch. 10 SC dulu. 1, 2, 9, 10, kemudian decrease. Ulangi 3 kali lagi. Lalu round berikutnya kita buat 9 SC, kemudian decrease, diulangi sebanyak 4 kali. Jadi nanti di akhir dari round ini kita akan punya 40 stitch. Decrease, diulangi 3 kali lagi teman-teman. Lalu round 68 kita buat 3 SC, kemudian decrease, diulangi 8 kali. SC pertama, kedua, 3, lalu decrease. Jadi nanti di akhir dari round ini, maaf ini saya lepas dulu, saya ulangi. Jadi di akhir dari round ini kita akan punya 32 stitch. Round 69 kita buat dulu 1 decrease. Kemudian sebelahnya kita buat 2 SC, kemudian decrease. Diulangi 7 kali. Jadi nanti di akhir setelah dari pengulangan 7 kali itu akan ada sisa 2 stitch. Jadi di akhir 2 stitch itu diisi masing-masing 1 SC. Di terakhir nanti 2 SC ya. Ini decrease yang pertama. Ini kita ulangi 6 kali lagi ya. 2 SC. Kemudian decrease. Maaf ya kalau ada suara-suara anak saya lagi main. Setelah pengulangan ini ya ada sisa 2 stitch, kita isi dengan 2 SC, 1 SC di masing-masing stitch. Maaf ya ini fokusnya kurang pas, nggak tahu udah diperbaiki tetap kabur.
Lalu berikutnya round 70 kita buat SC, kemudian decrease, diulangi 8 kali. Sehingga di akhir dari round ini kita akan punya 24 stitch. Seperti ini ya. Kita punya 16 stitch di akhir dari round 70 ini. Karena sudah mulai menciut lubangnya, kita mulai isi lagi, lebih penuh lagi ya. Setelah agak isi lagi, kita mulai lagi, lanjut round 71 kita buat 8 decrease. Jadi nanti di akhir dari round ini kita akan punya 8 stitch. Supaya dakron tidak terikut, bisa oleh jari yang lain dibantu ya, didorong supaya tidak terajut. Teruskan dulu. Dan terakhir round 72 kita buat 4 decrease sehingga nanti kita hanya punya 4 stitch. Setelah itu kita putus benang. Lubangnya sudah cukup rapat ya. Tinggal kita rapikan sisa benangnya ke stitch-stitch di sekitarnya. Lakukan sampai dengan dirasa sudah cukup atau sudah cukup tidak mudah lepas gitu benangnya, sambil dirapikan dan bentuknya diremas-remas seperti ini bisa, jadi supaya distribusi dakronnya merata. Setelah selesai, rapikan, potong benang, kemudian kita akan mulai pasang mata. Untuk pemasangan mata, posisikan bagian ekor, sebentar ini ada kotoran. Bagian ekor bisa dicek ya teman-teman. Ini nanti dilihat ya teman-teman, agak ada yang landai dan langsung ada yang lebih cekung ya. Nah, kalau yang bagian landai ada di atas, bentuknya akan seperti ini. Jadi dia terlihat seperti berdiri seperti ini ya. Kemudian kalau bagian yang landai ini ada di bawah, dia akan seperti sedang tidur. Jadi posisikan, teman-teman lebih suka yang mana? Kalau kali ini posisi wajah akan ada di sebelah sini, ada di depan sini. Kita pasang mata.
Jadi punya saya yang bagian landai ada di atas. Ini. Jadi sini wajahnya sebelah sini. Nah, pasang mata. Di sini saya pakai mata yang besar ya. Ukuran 14 mm. Punya teman-teman nanti disesuaikan aja, bisa pakai yang 10 mm atau berapapun ya. Karena ukuran benang yang dipakai kan tidak sama. Jadi kalau misalnya small ply, benangnya layarnya kecil, kalau nanti berarti kan hasilnya juga pasti lebih kecil dibandingkan kalau saya menggunakan milk cotton. Jadi mata kalau misalnya ini kan kalau pakai yang besar juga, kalau pas benangnya small ply kurang bagus juga. Jadi tolong disesuaikan. Hanya saja nanti ini memang ekspresinya itu ekspresi matanya yang berdekatan gini ya. Jadi biar kelihatan imut-imut seperti itu ya. Dan karena ini sudah tertutup, tidak pakai washer. Jadi nanti kita lem bagian belakang mata. Matanya dipasang pada round ke 68 dan 69 ya diantaranya. Kemudian jaraknya 1-2 stitch. Sekarang kita akan menyulam bagian hidung di sebelah sini ya. Dia membentuk seperti segitiga. Itu salah satu cara menyiasati supaya bagian ini bisa tertutupi. Di sini saya pakai benang silk cotton warna pink. Silahkan teman-teman pakai benang apa saja, warnanya juga bebas ya. Ini tidak disimpul bagian belakang. Atau kalau mau disimpul juga tidak apa-apa ya, nanti bisa ini. Kemudian tusukkan dari samping agak bawah. Pakai perasaan aja ya penempatannya. Yang dirasa pas sebelah mana. Saya pakai jarum yang panjang ini jadi bisa menusuk agak jauh. Kalau kesulitan mencabut, misalnya tangannya licin atau berkeringat, bisa dibantu menggunakan tang. Atau kalau tidak punya tang, bisa pakai kain ya. Nah, dia udah aman ini karena ada simpulnya dan dia tertahan di sekitar dakron. Jadi lebih baik pakai simpul aja tadi. Kalau tidak nanti belakangan setelah selesai membuat sulaman hidung, kita buat simpul baru disembunyikan. Kita bentuk seperti segitiga. Seperti ini. Kemudian mulai mengisi garis-garis tadi itu ya, sampai dengan penuh membentuk segitiga. Teruskan dulu. Setelah selesai, sudah dirasa sudah cukup penuh. Terakhir, buat lengkung di sini, di garis terluar. Jadi misalnya di ujung paling kanan, kita masukkan benang di ujung kiri. Agak bingung ya sebentar. Gini.
seperti ini ya, ke ujung lain seperti ini. Kemudian keluarkan di bagian bawah segitiga. Nih. Tapi jangan ditarik sampai habis. Kita ambil jarumnya setelah ini ya. Dilewatkan dari benang itu, jadi nanti bentuknya seperti ini. Sudah kencang, tarik ke bawah sampai sekitar 1 stitch supaya seperti membentuk bagian ke bawah ya. Atau kalau mau 2 stitch juga boleh seperti ini. Yang teman-teman suka aja lah, 1 atau 2 silahkan. Nanti kalau 1 dirasa kurang pas, 2 juga terlalu panjang, masih bisa kita lepas karena benangnya kan tidak ada simpulnya. Sekarang coba dulu, sesuka hati teman-teman, tidak masalah. Saya pakai 1 stitch aja ini, kemudian naik lagi ke atas. Kemudian buat sulaman lurus ke samping seperti ini untuk menutup yang kurang rapi ini ya, bagian atas ini. Nah, lakukan beberapa kali jika memang dirasa perlu dilakukan beberapa kali. Jika cukup 1 kali bisa dihentikan, lalu benangnya dirapikan. Cara merapikannya, tusukkan ke stitch-stitch yang lain. Kemudian masukkan lagi di stitch yang sama tapi ke arah yang lain. Di dalam dia sudah tertahan oleh dakron, jadi aman ya. Seperti itu terus sampai selesai atau dirasa sudah cukup kuat. Sudah selesai, sekarang kita akan buat sulaman alis dan bulu hidungnya ya. Kumis kucingnya, maaf bukan bulu hidung ya. Masukkan benang, saya pakai benang sulam. Ujungnya sudah saya buat simpul. Tarik aja, masukkan. Buat kumis kucingnya beberapa, 3 atau berapapun yang teman-teman mau. Panjangnya juga silahkan disesuaikan supaya terlihat menggemaskan atau terlihat lucu. Silahkan sendiri diatur aja, mau pendek, medium atau mau panjang silahkan ya.
seperti ini. Setelah selesai membuat kumisnya, kemudian kita juga buat alisnya. Sekarang kita akan membuat bagian telinga. Diawali dengan membuat 2 chain. Kemudian round 1 membuat 6 SC di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Di chain kedua itu kita buat 6 SC. Jadi di akhir dari round 1 kita akan punya 6 stitch. Apabila teman-teman lebih suka menggunakan magic ring, silakan menggunakan magic ring. Lalu berikutnya round 2. Tidak perlu kita slip stitch ya, kita melakukan continuous round, jadi melingkar terus-menerus tanpa ada slip stitch. Kemudian round 2 kita buat SC, kemudian increase, diulang 3 kali. Stitch pertama SC, kemudian stitch kedua sebelahnya ya, kita buat increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Jadi nanti di akhir dari round 2 kita akan punya 9 stitch. Berikutnya round 3 kita buat 2 SC, kemudian increase. Kita ulang sebanyak 3 kali. Ini SC pertama, lalu SC kedua, lalu sebelahnya increase. Jadi nanti kita akan punya 12 stitch. Selanjutnya round 4 dan round 5 kita hanya membuat 1 SC di setiap stitchnya. Maaf ya apabila fokusnya kurang pas karena sering berubah sendiri. Di sebanyak 2 round ini, masing-masing round kita buat 12 SC saja. Teruskan dulu. Jika sudah selesai, kita putus benang cukup panjang karena nanti akan kita gunakan untuk menjahit. Itu telinga kita buat 2 dan tidak perlu diisi dengan dakron. Kita awali dengan membuat 4 chain. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bekerjanya mulai di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita geser ke kiri 1, 2. Di situ kita buat 1 SC dulu, kemudian 1 SC lagi. Jadi kita buat 2 SC ya untuk round 1 mulai. Kemudian 3 SC di 1 stitch yang sama. 1, 2, 3,
Kemudian kita bergeser ke sebelah sini. Di sini kita buat 1 SC. Kemudian di sebelahnya kita buat increase atau 2 SC di dalam 1 stitch. Jadi di round 1 ini kita akan punya 8 stitch. Kemudian di round kedua kita buat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi di round 2 ini kita buat 8 SC. Lalu di round 3 kita buat increase, kemudian 2 SC, satu, dua, kemudian berikutnya increase lagi. Ulangi ini, increase, kemudian 2 SC, 1, 2, kemudian terakhir increase. Jadi kita akan punya 12 stitch. Round 4 sampai dengan round 7 kita buat 12 SC di setiap roundnya, jadi cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya. Jadi sebanyak 4 round ya. Teruskan dulu. Hasilnya seperti ini. Setelah selesai, kita potong benang cukup panjang, sisanya nanti untuk menjahit. Untuk kaki ini kita akan buat 4, 2 untuk bagian depan, kaki depan maksud saya, dan 2 lagi untuk kakian belakang. Jadi supaya menghemat benang, salah satu misalnya untuk bagian depan, salah satu pendek sisa benangnya, dan yang satu lagi agak panjang. Jadi saat menjahit nanti kita sekali jalan ya, jadi pakai benang dari salah satu kaki. Seperti itu. Jadi nanti berarti membuatnya 2 yang pendek, 2 yang panjang. Sekarang kita akan jahit bagian telinga. Ini dipasang di sekitar round 63 dengan jarak 3-4 stitch. Yang sebelah sini sudah saya jahit, hasilnya seperti ini. Kita jahit bersama yang sebelah sini ya. Cara jahitnya saya sih simpel aja, tidak ada cara-cara khusus, asalkan yang penting dirasa kuat. Dari sini kita masuk ke badan ya. Jadi dia paling luar sebelah mana. Kemudian ke sampingnya 1 stitch. Tarik ya. Kemudian
dari bagian badan itu tadi, kita masukkan ke stitchnya telinga di kedua sisi, depan dan belakang ya. Jadi ada 4 loop, kita tusuk semua dengan jarum seperti ini, dari belakang sampai ke depan, tarik, kemudian kembalikan lagi ke stitch awal dia di badan. Kemudian geser 1 stitch ke sampingnya. Seperti itu. Tusuk lagi ke 4 loopnya. Masuk lagi ke badan, ke stitch yang sama, stitch awal, kemudian geser lagi 1 stitch. Seperti itu terus sampai dengan ujung telinga. Kalau sudah selesai, nanti masukkan sisa-sisa benang ke stitch-stitch di sekitar badan sampai dengan dirasa sudah kuat, nanti baru potong benang. Lalu selanjutnya kita akan menjahit bagian kaki, 2 bagian di depan, 2 di belakang. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, nanti jadian di depan ini kita pakai 1 helai yang panjang, jadi nanti menjahitnya dari 1 sisi sampai ke sebelah sana. Jadi ini posisinya dempet ya, berdekatan seperti ini. Yang belakang juga seperti itu. Untuk yang depan kita letakkan di sekitar round 59, sedangkan yang belakang ini round 40. Seperti ini. Kita mulai jahitnya. Tusuk ke 4 loop ya. Loop yang belakang juga yang depan, semuanya seperti ini. Ditusuk seperti ini. Tarik. Kemudian kembalikan ke stitch dia tadi berasal. Geser 1 stitch. Tarik lagi. Masukkan lagi di keempat loop. Sampai menusuk seperti ini, keluar. Kembali lagi. Geser lagi, seperti itu terus sampai dengan sini ya. Saya sudah sampai di kaki yang
pertama udah selesai sampai ujung. Mau pindah ke kaki yang kedua, rapikan dulu. Ini sisa benang yang tadi ya. Sama seperti sebelumnya, hanya saja kita kan hanya berpindah tempatnya. Jadi tetap kembali ke stitch dia berasal, kemudian geser. Kemudian tusuk keempat loop. Masuk lagi ke stitch dia berasal, geser lagi sebelahnya. Seperti itu terus. Lakukan juga untuk nanti kaki yang belakang. Nah, sini yang perlu diperhatikan. Nanti posisinya seperti ini ya. Bagian yang round 1 dari kaki itu, yang untuk bagian depan dia menghadap ke depan, sedangkan bagian belakang dia menghadap ke belakang seperti ini. Jadi kalau misalnya nanti diletakkan, posisinya seperti ini. Dia seperti yang depan ke depan, yang belakang ke belakang gitu ya. Lanjutkan dulu. Hasilnya seperti ini. Jadi ini juga bisa diposisikan seperti berdiri. Seperti ini. Sekarang kita akan bekerja di bagian front loop yang telah kita tinggalkan sebelumnya dari round 44 ya. Ini round 44, sininya 45. Nah, caranya ini bagian depan. Dari sini kita tusuk. Dari yang pertama dengan yang terakhir, kita kait benang. Sebentar. Kok agak belibet ya, maaf ya. Nah, seperti ini. Kemudian buat satu chain. Tidak dihitung sebagai apa-apa, hanya untuk mengaitkan benang. Kemudian kita buat 2 chain sebagai awalan, juga tidak dihitung apa-apa. Setelah itu kita buat DC di stitch yang sama. Satu DC lagi di stitch yang sama. Jadi di sini adalah polanya adalah DC increase di setiap stitchnya. Lakukan berulang 1 putaran. Jadi di setiap stitch diisi dengan 2 DC. Jangan lupa nanti yang sebelah sini juga tetap diisi ya, yang terakhir. Jadi nanti ini kita punya 96 stitch karena 48 kali 2. Saya sudah sampai di terakhir.
Nih ya, tidak ada stitch yang terlewatkan. Dengan cara tadi kita mengaitkan di awal, akhirnya di stitch terakhir kita, dia tidak akan terlalu berbeda jauh tingginya dengan round yang sebelumnya ya. Maksudnya bukan round sebelumnya, tapi karena kita ini continuous round, jadi kan otomatis ketika pergantian round itu ada seperti space ya atau jarak gitu. Jadi karena tadi kita tarik sedikit, jadi dia posisinya tidak terlalu jauh berbeda sekarang. Nah, lalu kita slip stitch di DC pertama, bukan di 2 chain awalan kita ya. Itu hanya sebagai bantuan supaya naik gitu. Sekarang round berikutnya 2 chain lagi sebagai awalan. Kemudian di round 2 dan round 3 untuk bagian roknya ini ya. Yang pertama tadi round 1, sekarang round 2 dan round 3 itu kita hanya membuat 1 DC di setiap stitchnya. Jadi 2 round cukup membuat 96 DC. Diteruskan dulu. Mohon maaf teman-teman, ada ralat sedikit untuk rok cukup sampai dengan round 2 ya, tidak perlu sampai dengan round 3. Setelah itu kita slip stitch. Lalu buat 1 chain sebagai pengunci dan kita putus benang. Lalu slip-slipkan sisa benangnya di antara stitch-stitch yang ada di bagian belakang. Sudah selesai seperti ini kucing kita. Bagian ekor bisa ditekuk. Bisa diberdirikan. Terima kasih sudah menonton semuanya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.